Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang peluang distribusi normal, di mana pada sebelumnya kita sudah membahas peluang distribusi variabel acak diskrit, kemudian peluang distribusi normal, bagian daripada distribusi kontinu. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal. Oke, kita mulai. Oke, peluang distribusi normal kita awali dari distribusi normal itu sendiri. Atau Gaussian merupakan distribusi yang paling penting karena beberapa alasan. Distribusi normal terjadi secara alamiah. Kemudian beberapa variabel acak yang tidak terdistribusi secara normal dapat dengan mudah ditransformasi menjadi suatu distribusi variabel acak yang normal. Banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya merupakan distribusi normal. Ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya, namun distribusi dari rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi tersebut ternyata menunjukkan distribusi normal. Nah, distribusi normal disebut juga Gaussian distribution, adalah salah satu fungsi distribusi peluang berbentuk lonceng. Jadi gambarnya kurang lebih demikian. Nah, seperti genta ya. Jadi demikian. Kurang lebih lah demikian. Dimana di sini ada sumbu simetri, dimana sumbu simetrinya adalah nilai dari variabel acak sama dengan mu atau rata-rata dari populasinya. Oke. Berdasarkan gambar di samping bahwa distribusi normal akan memiliki beberapa ciri khusus diantaranya. Kurvanya berbentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti genta. Kemudian simetris terhadap rataan atau min. Kedua ekor ujungnya semakin mendekati sumbu absisnya atau sumbu X di sini, tetapi tidak pernah memotongnya. Kemudian jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan simpangan bakunya. Luas daerah di bawah lengkungan kurva adalah sampai min tak berhingga sampai dengan plus tak berhingga. Artinya nilainya sama dengan 1. Jadi luas daerah di bawah lengkung kurva tersebut dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga itu nilainya 1 atau 100%. Nah, sebuah variabel acak kontinu X dikatakan memiliki distribusi normal dengan parameter mu X dan tau X, di mana mu X-nya antara minus tak berhingga sampai tak berhingga dan tau-nya lebih dari 0. Jika fungsi kepadatan probabilitas dari X adalah dinyatakan dalam bentuk Fx normal X mu dan tau, di mana mu di sini adalah rataan, kemudian tau di sini adalah simpangan baku atau standar deviasi. Sama dengan 1 per tau X akar dari 2pi kali E pangkat X min mu kuadrat dibagi 2 tau kuadrat. Nah, tentu di sini kita tidak akan menjabarkan ini rumusnya dari mana, karena ini bukan bagian dari yang kita pelajari, tapi kita akan manfaatkan ini dan tentunya kita akan menggunakan bagian yang sudah distandarisasi. Nah, di sini bahwa mu itu artinya min, tau itu adalah deviasi standar atau standar deviasi atau simpangan baku, sedangkan pi nilainya adalah 3,14 sekian, sedangkan E atau bilangan natural adalah 2,7183 sekian. Gitu ya. Nah, untuk setiap nilai mu dan tau kurva fungsi akan simetris terhadap mu dan memiliki total luas di bawah kurva tepat 1. Seperti yang tadi dikemukakan. Nilai dari tau merupakan bentangan dari kurva, sedangkan mu menentukan pusatnya simetrisnya. Gitu ya. Nah,
distribusi normal kumulatif didefinisikan sebagai probabilitas variabel acak normal X bernilai kurang dari atau sama dengan nilai X tertentu. Maka fungsi distribusi kumulatif dari distribusi normal ini dinyatakan sebagai Fn X mu to sama dengan Px kurang dari X. Kemarin kan sudah kita bahas tentang fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, ini sama dengan sigma integral tabringga min tabringga sampai dengan X untuk F T mu to dt sama dengan sigma X min tabringga sampai dengan X untuk 1 per to akar 2pi kali E pangkat T min mu kuadrat dibagi 2 to kuadrat dt. Nah, tentu kita tidak akan membahas ini kenapa rumusnya begitu rumit. Ini adalah bagian orang-orang saintis yang sudah merumuskannya. Nanti kita akan gunakan praktisnya aja. Nah, untuk menghitung probabilitas P di antara X sampai dengan A, atau X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, dari satu variabel acak kontinu X yang terdistribusi secara normal dengan parameter mu dan to, maka persamaan pertama tadi harus diintegralkan mulai dari X sama dengan A sama dengan X sama dengan B. Namun tidak ada satupun dari teknik-teknik pengintegralan biasa yang bisa kita gunakan untuk menentukan integral tersebut. Nah, jadi para ahli saintik dalam hal ini adalah statistik, matematik telah membuat sebuah penyederhanaan dengan memperkenalkan sebuah fungsi kepadatan probabilitas normal khusus dengan nilai min sama dengan 0 dan deviasi standarnya sama dengan 1. Nah, inilah yang dimaksud dengan distribusi normal standar. Jadi ini dikenalnya dengan distribusi normal standar atau standar normal distribution. Nah, variabel acak dari distribusi normal standar ini biasanya dinotasikan dengan Z. Jadi nanti kita akan menggunakan nilai Z. Nah, Z tabelnya nanti kita akan gunakan yang sudah terstandar normal. Nah, dengan menerapkan ketentuan di atas pada persamaan pertama, maka fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi normal standar variabel acak kontinu Z adalah sebagai berikut. Nah, jadi karena tadi nilai minnya 0, kemudian standar deviasinya 1, maka nilai fungsi fx itu dinyatakan dengan 1 per akar 2pi kali E pangkat Z kuadrat per 2. Untuk Z minta beringga sampai tak beringga. Nah, ini pun kita tidak akan gunakan. Kita akan gunakan tabelnya saja dalam penyelesaian permasalahan yang akan kita coba pecahkan. Sedangkan fungsi distribusi kumulatif dari distribusi normal standar ini dinyatakan dengan Fn Z01 P Z kurang dari sama dengan 0 sama dengan integral min tabringga sampai Z untuk 1 per 2 pi E pangkat min T kuadrat per 2 dt. Itu untuk normal standarnya. Dan ini pun tentu kita tidak akan gunakan. Ini bagian orang matematik atau statistik yang mengembangkannya. Nah, distribusi normal variabel acak kontinu X dengan nilai-nilai parameter mu dan to berapapun dapat diubah menjadi distribusi normal kumulatif standar jika variabel acak standar Zx-nya menurut hubungan berikut. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Jadi yang sederhana ini Zx sama dengan X dikurangi mu X per to X. Ya. Atau nanti umumnya X-nya tidak ada, jadi Z sama dengan X bar dikurangi mu per to. Nah, nilai Z dari variabel acak standar Z itu sering juga disebut sebagai skor Z dari variabel acak X. Jadi nanti kita akan mencari skor Z-nya karena yang ada adalah tabel Z normal ya, berdistribusi normal. Jadi kalau misalkan X-nya ditentukan, maka kita akan mencari nilai skor Z-nya. Hubungannya dengan variabel acak X tentunya. Nah, nilai peluang variabel acak berdistribusi normal baku antara 0 sampai dengan 1 kita nyatakan dengan luasan daerah
yang dibatasi kurva normal baku 0 sampai 1 dan sumbu mendatar itu nilainya adalah 1. Nah, hal ini dapat dinyatakan dengan kurva seperti ini. Nah, ini luasannya 1. Kurva normal dengan sumbu datar min tabringga sampai plus tabringga yang dimana simetris dengan Z sama dengan 0 itu total luasnya adalah 1. Nah, nilai 1 ini didapat dari F integral FZ dz min tabringga sampai tabringga tentunya dengan fungsi Z adalah seper akar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Itu nilainya 1. Nah, kalau separohnya berarti nilainya setengah. Jadi kalau grafik distribusi normal baku N01 bersifat simetris terhadap Z sama dengan 0, maka luas daerah kiri dan kanan nilainya adalah separohnya atau setengahnya. Dapat dinyatakan dengan min Z, min tabringga sampai dengan 0 untuk FZ dz itu akan sama dengan 0 sampai tabringga positif FZ dz. Nah, kita ambil yang kirinya nilainya adalah setengah. Dengan fungsi tentunya adalah seper akar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Nah, ini kita nggak usah perhatikan dulu karena kita akan penggunaannya dengan menggunakan tabel yang sudah ada. Nah, perubahan bentuk dari normal umum menjadi normal baku ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi kalian nanti cari Z hitungnya dulu dengan rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu per to ya. X bar dikurangi mu per to. X bar dan mu sama-sama rata-rata. Mu adalah rata-rata populasi, X bar adalah rata-rata sampelnya. Kemudian gambar kurvanya. Kemudian tuliskan nilai Z hitungnya pada sumbu X di kurva di atas dan tarik garis dari titik Z hitung ke atas sehingga memotong garis kurva. Kemudian luas yang terdapat dalam tabel merupakan luas daerah antara garis tegak ke titik 0 di tengah kurva. Nah, kemudian carilah tempat nilai Z dalam tabel normal. Nah, itu langkah-langkahnya. Berikutnya, luas kurva normal itu 1 ya. Karena mu sama dengan 0. Karena luas dari 0 ujung kiri itu adalah setengah, kemudian ujung kanannya juga setengah. Luas daerah kurva normal dicari dengan menggunakan tabel kurva normal baku yang sudah ada banyak di internet ya, yang namanya tabel kurva normal baku atau tabel Z atau Z hitung. Nah, contoh misalkan akan mencari PZ kurang dari 1,13 dan PZ di antara 0 sampai 139. Bagaimana cara membaca tabelnya? Nah, untuk PZ kurang dari sama dengan 1,315. Jadi langkah pertama adalah kita buat garis Z sama dengan 1,3, tentunya 0 ke kanan ya. Kita hubungkan sampai berpotongan dengan kurvanya ini. Daerahnya kurang dari berarti setengah lebih kan? Karena lewati 0. Nah, ini berarti nilai Z 1,13 itu pasti lebih dari 0,5. Ya. Begitupun kalau Z di antara 0 sampai 1,9 berarti ini kurang dari 0,5 karena dia dibatasi sampai 0. 1,39. Jadi luasnya adalah demikian. Nah, bagaimana membaca di tabelnya? Nah, untuk di tabel tadi 1,35. Nah, 1,35 itu untuk tabel yang digunakan adalah peluang normal standar distribusi Z ya. Dengan A 0,05. Ya, dengan pertamanya ini maksudnya tingkat kepercayaannya ya, 0,05. Kemudian mulainya berarti 0,5 artinya berarti menggunakan setengah ke kiri atau setengah kanan. Kita gunakan dari ke kanan ya. Jadi akhirnya nilainya yang positif kita ambil. Nah, di sini 1,35 itu letaknya ada di 1,3 geser ke kanan, kemudian lihat di atas 0,03
ya. 1,33 ya. 1,33 itu kita lihat di atas ternyata 0,878. Nah, berarti sudah pas. Karena apa? Karena yang diminta adalah kurang dari 1,33. Berarti sudah tidak ada perubahan. Sudah sesuai dengan yang di tabel. Tetapi untuk yang kedua, luasan di antara 0 sampai dengan 139 itu dia tidak melewati setengah. Berarti yang di tabel 1,39 itu 1,39 adalah 0,9177. Itu kalau sampai melewati 0. Berarti ini harus dikurangi 0,5. Jadi nilainya adalah 0,9177 di tabel dikurangi 0,5. Jadi peluang Z di antara 0 sampai 1,39 adalah 0,4177. Jadi harus dikurangi 0,5 karena luasannya tidak melewati 0. Oke? Gitu ya cara membaca tabelnya. Jadi 1,1 kurang dari 1,13, 1,3 geser ke kanan, lihat di atasnya 0,03, lalu bertemu di angka 0,8708. Nah, berarti sudah sesuai karena nilainya melewati 0,0. Sedangkan yang di antara 0 sampai 1,3 adalah 9, dia tidak melewati 0,0, tidak melewati 0 ke kiri, berarti harus dikurangi 0,5. Jadi nilainya adalah 0,4177. Gitu ya cara membacanya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan kita akan menghitung nilai peluang dari sebuah keterangan begini, misalkan dari 100 responden didapat harga rata-rata angket motivasi kerja 75 dengan simpangan baku 4. Tentukan berapa jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas. Lalu berapa nilai responden yang didapat kualifikasi 10% dari nilai tertinggi. Nah, untuk yang pertama, di sini berarti kita harus menghitung nilai Z-nya. X-nya adalah 80, mu-nya adalah 75, kemudian to-nya adalah 4. Jadi Z-nya adalah 80 dikurangi 75 dibagi 4. Maka nilainya 1,25. Nah, dari tabel kurva didapat luasannya itu adalah 10,56%. Gimana cara menghitungnya? Oke. Jadi di sini 1,5 katakanlah. Ini misalkan nilai Z 1,25. Diminta nilainya adalah 80 ke atas. Berarti kan ke sini. Nilainya yang ini. Nah, nilai 1,25 itu lebih dari, berarti nilai Z-nya itu. Jadi di sini X lebih dari 80 itu sama saja dengan P Z lebih dari 1,25. Nah, PZ lebih dari 1,25 itu cara menghitungnya adalah, berarti kalau di tabel adalah 1 dikurang PZ tabel 1,25. Nah, lihat di tabel berapa? Di tabel 1,25 itu adalah, nah demikian. Nah, di sini ada 0,8944. Berarti 1 dikurangi 0,8944. Sehingga hasilnya adalah berarti 0,1056. Nah, inilah yang dimaksud dengan persentasinya. Jadi 10,56. Berasal dari 1 dikurangi 0,8944. Nah, sehingga jumlah responden yang lebih dari 80 itu adalah 10,56%. Gitu ya cara menghitungnya. Jadi lihat di tabel 1,25 itu posisinya ada di 0,8944. Itu kalau
kurang dari 1,25. Sedangkan yang diminta yang lebih dari 1,25. Berarti 1 dikurang ya. Nilai Z tabel. Oke? Nah, sekarang jumlah respondennya berapa? Jumlah respondennya karena di sini ada 100, berarti kita kalikan 10,56 kali 100, kurang lebih 11 orang lah. Karena 10,56 nggak mungkin kan orang itu dipecah. Maka kurang lebih 11 orang yang nilainya di atas 80. Bisa dimengerti? Contoh lain misalkan diketahui rata-rata hasil ujian nasional 2015 adalah 73,25 dengan varians 4225 serta nilai UN terdistribusi secara normal. Jika dipilih siswa lulusan SMA yang ikut UN, tentukan peluang siswa tersebut nilainya kurang dari 80 antara 60 sampai 70. Oke, yang kurang dulu dari 80. Misalkan peluang siswa yang kurang dari 80 itu berarti kita tuliskan PX kurang dari 80. Nah, di sini kita cari nilai Z-nya dulu, Z hitungnya. Z-nya adalah X min mu per to. X-nya berarti 80 dikurangi 73,25 dibagi 6,5. 6,5 dari mana? Karena yang diketahui varians, varian itu to kuadrat. 4,25 atau sigma kuadrat, maka nilai standar deviasinya adalah atau simpanan bakunya adalah 6,5. Lalu disubstitusikan, dapatlah nilai Z-nya adalah 1,038. Nah, berdasarkan tabel bahwa PX kurang dari 80 itu sama dengan PZ 1,038. Nah, di dalam tabel kurang lebih 0,85034. Ini sudah melakukan pendekatan interpolasi ya. Jadi gini, di tabelnya itu tidak ada nilai 080 itu, yang ada 1,33 sama 1,34 ya. Jadi 1 nih kita lihat dulu 1,0, kemudian perhatikan yang 0,4, 1,04 bukan. Karena di sini 1,038. Berarti pendekatannya adalah kisaran antara 0,8485 dengan 0,8508. Apakah dijumlah dibagi 2? Enggak juga. Karena dia dekat ke 0,4, ini jadi interpolasinya gini kurang lebih. Jadi nilai ini tuh diperoleh dari ini 8 ya. Berarti kita ambil aja 0,8 dikali 0,8508 ditambah 0,2-nya yang 0,03-nya 1,03-nya 0,8485 ya. Nah, itulah nilainya. Jadi kalau dihitung itu adalah 0,85034. Gitu ya. Jadi dari mana? Dari hasil 0,8 kali 0,858 ditambah 0,2 kali 0,885. Itu namanya interpolasi. Tapi nanti kalian langsung aja, oh itu mendekati 4. Berarti yang diambil nanti ini aja. Ya. Nanti yang dipilih 0,8508. Ya, jadi nanti kalian menuliskannya kalau di ulangan misalkan 0,8508 saja. Ya, tidak mesti 0,85034. Tapi akan lebih pas dengan menggunakan interpolasi ya. 0,85034. Nah, berikutnya kemudian peluang siswa nilainya antara 60 sampai 70. Nah, di sini berarti kita harus mencari nilai X-nya yang 60 dan yang 70. Yang 60 didapat min 2,038. Sedangkan yang 70 didapat min 0,5 ya. Dari mana rumusnya ini? X dikurangi mu per sigma ini sebenarnya atau to.
Nah, sigmanya itu diperoleh dari akar varians kuadrat. Atau simpangan bakunya diperoleh dari akar 42,25. Didapat untuk X60 min 2,038. Untuk X70 didapat min 0,5 ya. Kemudian berarti yang ditanyakan itu adalah kisaran antara 60 sampai 70. Berarti P X lebih dari 60 kurang dari 70 diubah menjadi Z. Dibuat distribusi normalnya. Jadi PZ di antara min 0,038 sampai dengan min 0,5. Nah, min 0,38 min 2,038 sampai dengan min 0,5 itu dapat diambil dengan cara Z kurang dari 0,5 dikurangi PZ kurang dari 2,038. Jadi kalau dibuat kurvanya, jadi kurvanya itu beginilah. Kalau misalkan diambil, ini normalnya. Jadi yang min 2,038 dan ini min 0,5 ya. Kan daerahnya yang ini. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan wilayah yang sebelah kanannya. Dengan luasan yang sama. Karena tabelnya positif berarti di sini 0,5 sampai dengan 2,038 itu sama saja. Karena dia simetris. Nah, sehingga cara menghitungnya adalah yang 0,5 ke kiri berarti 1 dikurang Z 0,5. Lalu dikurang 1 min PZ 2,038. Sehingga didapat Z hitungnya yang 0,5 berarti yang ini. Ya kan? 0,6915. Sedangkan yang 2,038 2,038 jadi kisaran ini. Ya. Dijumlah dibagi 2 juga boleh. Atau kalau interpolasi yang benernya adalah yang ini kali 0,8. Yang ini kali 0,2. Lalu dijumlah dibagi 2. Hasilnya adalah 0,9792. Kalau di sini kan 0,9793 ya. Ini 9792. Nah, beda dikit lah. Nah, jadi hasilnya adalah 0,3085 dikurang 0,0280. Jadi hasilnya adalah 0,2877. Maka peluang siswa yang nilainya antara 70 sampai dengan 60 sampai dengan 70 adalah 28%. 20 atau 29% lah kurang lebih. 0,2877 peluangnya. Atau kurang lebih 29% peluangnya. Gitu ya. Nah, jadi cara menghitungnya pakai daerah kiri. Jadi begini. Cara menghitungnya gini. Nah, di sini kan wilayahnya yang mau dihitung itu ini min 2,038. Ini min 0,5 kan ya. Daerahnya kan ini. Nah, itu simetris dengan yang di sini. 0,5 dan 2,038 yang ini. Gitu ya. Nah, jadi boleh dengan cara ambil yang positifnya. Berarti antara 0,5 sampai 2,08. Nah, cara menghitungnya berarti yang ini. Jadi kalau misalkan nah 2,08 kan berarti yang ini ke sini. Sedangkan yang 0,5 kan ini. Nah, sehingga ada irisannya kan? Ada irisannya. Berarti irisan antara kisaran ini yang dicari.
Nah, kan yang mau dicari yang ini. Nah, berarti irisannya ini. Nah, sehingga dari 2,08 ya kan PZ kurang dari 2,038 dikurangi PZ kurang dari 0,5. Yang tadi sudah dihitung 0,9792 dikurangi 0,6915. Jadi nilainya adalah demikian. Gitu ya. Nah, itu kalau menggunakan nilai yang positif. Oke, kita lanjutkan. Misalkan lagi rata-rata tinggi orang dewasa Indonesia adalah 165 cm dengan standar deviasi 6,25. Jika dipilih seseorang dewasa secara acak, maka tentukan peluang tingginya kurang dari 150 cm, lebih dari 160 cm, antara 160 cm sampai 170 cm, lebih dari 175 cm. Oke, yang kurang dari 150 ini X-nya. Jadi di sini berarti 165 itu mu-nya. Ini adalah mu-nya. Sedangkan 6,25 itu adalah to-nya. Atau simpangan bakunya. Sedangkan yang ini nilai X-nya. Maka nilai Z-nya cari dulu. Nilai Z misalkan yang pertama kurang dari 150. Berarti nilai Z-nya adalah untuk X yang kurang dari 150. X-nya 150. Berarti 150 dikurangi 165 dibagi 6,25 yaitu min 2,4. Nah, berarti min 2,4 kan di sini. Katakanlah di sini. Nilainya adalah kurang dari. Kalau kurang dari kan berarti ke sini. Nah, ini kan simetris dengan yang 2,4 sebelah sini. Nah, sehingga menghitung luas yang ini sama aja. Dengan ini tuh sama. Ya, ini sama. Jadi luas ini dengan luas ini sama. Ya, ini sama. Nah, sehingga cara menghitungnya karena tabelnya positif berarti untuk mendapatkan P ini di sini kan berarti PZ kurang dari kan min 2,4 itu sama saja dengan PZ ini lebih dari 2,4 kan. Ya, jadi PZ kurang dari min 2,4 sama saja dengan PZ lebih dari 1,24. Nah, menghitungnya berarti 1 min apa? Z kurang dari 2,4. Nah, berarti 1 dikurangi yang sini yang luas ini. Karena di tabelnya adalah menggunakan 2,4 itu adalah 0,5 tambah. Gitu ya. Jadi nilainya adalah di tabelnya lihat. Di tabelnya 2,4 itu apa? Nah, di tabel 2,4 itu adalah 0,9918. Nah, coba kita lihat di tabelnya. 2,4 itu 2,4 tuh ini. Nah, berarti 0,9918. Gitu ya. Jadi 0,9918. Nah, itu yang nilai 2,400 berarti kan. Bisa dimengerti? Nah, jadi nilainya adalah 1 dikurang berarti 0,9918 dan 0,0082. Jadi peluang tinggi badannya kurang dari 150 cm itu adalah 0,0082. Jadi tidak nyampe 1%. Kalau kondisinya rata-ratanya 165 cm dengan simpangan baku 6,25 ya. Oke, berikutnya. Bagaimana yang lebih dari 160? Nah, untuk yang lebih dari 160 berarti yang kita hitung adalah PX lebih dari 160. Berarti cari dulu nilai Z-nya. Masukkan X-nya 160. Kemudian tadi mu-nya adalah 165 kan ya. Mu-nya 165. Kemudian to-nya adalah sigma ya dibacanya sebenarnya. Itu adalah 6,25.
Nah, substitusikan, didapat nilai Z-nya min 0,18. Berarti peluang yang dimaksud adalah Z lebih dari 1,08. Jadi, nah kalau lebih dari, berarti ke sini. Nah, itu sama saja dengan kalau kita hitung dari sini. 0,8 sini berarti kan luasannya. Nah, berarti di tabel tinggal cari yang 0,8. Ya, jadi itu sama saja dengan PZ 0,8. Nah, 0,8 itu kalau di tabel berarti 0,8 itu ini. 0,8 0 ya sininya ya. Berarti yang ini 0,7881. Jadi 0,7881. Jadi peluang tinggi badan lebih dari 160 itu 0,7881 atau 79% kurang lebih. Gitu ya. Nah, jadi lebih dari min 0,8 itu sama saja dengan kurang dari 0,8. Nah, sedangkan yang di tabel adalah yang kurang dari 0,8. Berarti jawabannya 0,7881. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, antara 160 sampai 170 sama. Cari X yang 160, Z yang 160 X-nya, dan Z yang 170 X-nya. Jadi kita cari Z-nya yang pertama adalah untuk X 160. Untuk X 160 berarti min 0,8 tadi sudah dihitung. Untuk yang 170 adalah 0,8. Nah, berarti kan antara. Berarti antara min 0,8 dengan 0,8. Nah, berarti kan yang ini. Nah, bagaimana menghitung ini? Nah, menghitung ini berarti kan 0,5 ya kan di sini 0,8 dikurang 0,5 kali 2 ya. Kalau lihat gambarnya ya. Jadi kalau misalkan yang ini saja itu 0,8 gitu kan. Sedangkan ini adalah yang seuprit gini. Nah, berarti kan 0,5 dikurangi 0,5 itu baru satu bagian yang ini. Ya, jadi cara menghitungnya gini. Jadi di antara min 0,8 sampai 0,8 itu untuk Z-nya berarti PZ kurang dari 0,8 dikurangi 1 min PZ kurang 0,8 atau 2 kali kan ya. 2 kali PZ 0,8 kurang 1. Jadi jawabannya adalah 0,5762. Gitu ya. Bisa dimengerti? Atau dari sini di tabel itu kan ini peluang Z kurang dari 0,8 itu kan di tabel 0,7881 kan ya. Gitu kan? Nah, berarti yang daerah yang merah ini adalah 0,5 aja dikurangi 0,5. Ya untuk yang ini nih, di antara 0 berarti ya. Lebih dari 0 kurang dari 0,8 ya. Nah, Z-nya di antara 0,8. Jadi 0,75 kurang ini berarti 0,2881 kan? Nah, ada 2 wilayah. Yang sebelah juga kan itu. Ini sama juga wilayahnya. Nah, berarti tinggal dikali 2. Berarti 2 kali 0 Z sampai dengan 0,8. Berarti 2 kali 0,2881. Berarti berapa tuh? 2, 16, 1, 17, 1, 5 ya. 0,5762. Kan sama. Gitu ya. Bisa dimengerti cara menghitungnya? Nah, jadi peluangnya adalah 0,5762 atau 57%, 57,62%.
Peluang antara tinggi badan 160 sampai 170. Terakhir ya, lebih dari 175. Nah, kalau yang lebih dari 175 itu berarti Z-nya lebih dari, saat X-nya 175 masukin aja. Didapat 1,6. Berarti PZ lebih dari 1,6. Nah, lebih dari 1,6 itu yang mana? 1,6 itu kan berarti di sini misalkan. Nah, 1,6 lebih itu kan yang ini berarti. Nah, sedangkan 1,6 kurang di tabel itu 1,6 kurang sini. Nah, itu yang ini ada di tabel. Berapa 1,6? Nah, kita lihat tabelnya. 1,6 itu berarti ada di sini. 0,9452. 0,9452. Nah, jadi peluangnya 0,9452 dikurangi 1. Dikurangkan dengan 1. Jadi 1 dikurang 0,9452. Jadi nilainya 0,0548. Nah, jadi peluangnya adalah, jadi peluang tinggi badan lebih dari 175 cm itu adalah 0,0548. Gitu ya. Nah, jadi cara membaca tabelnya, di tabel itu adanya yang 0,5 lebih. Berarti kalau kurang dari 1,6 itu ada di tabel 0,9452. Tapi yang dimintakan bukan ini. Yang diminta adalah 1,6 ke kanan. Berarti otomatis 1 dikurang 0,9452. Jadi 0,0548. Oke. Saya kira itu dulu sebagai pembahasan peluang distribusi normal. Tonton terus video tentang peluang distribusi normal. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.